Deception of Novelis 2019 menceritakan tentang seorang suami yang kepincut sama orang yang ngontrak di apartemennya sendiri. Awalnya mereka cuman saling bertatap muka aja tuh, tapi karena sering ketemu, ya akhirnya begitulah. Karena emang nih yang ngontrak itu tuh bening banget. Tanpa lama-lama kita langsung masuk aja tuh. Let's go. Film dimulai dengan menampilkan seorang penulis yang bernama Sue. Sekarang, ia lagi sibuk-sibuknya untuk menulis novel tuh. Ia menulis novel tentang kehidupan keluarga kecilnya. Kisah romantis mereka pun banyak diidolakan oleh para pembacanya. Namun, ternyata kisah sebenarnya nggak seperti yang apa dituliskan di novel. Dalam kehidupan nyata, istrinya ini yang bernama Kiki ternyata benar-benar malas. Dan seringkali ngebuat Sue kesel karena kemalasannya sendiri tuh. Ia sering banget nyuruh-nyuruh si Sue untuk melakukan segala hal, mulai dari bersih-bersih rumah hingga membuang sampah dan jemput anak mereka. Sue yang harus mengurus semua itu sementara sang istri cuman leha-leha di rumah. Namun karena karyanya udah melekat di hati para pembaca, dia pun akhirnya hanya bisa mengalah agar kisahnya tetap sempurna dan menjadi panutan bagi para pembaca. Sue memiliki beberapa apartemen yang diwarisi oleh orang tuanya. Yang belum lama ini ia pulang ke dunia lain. Suatu hari, rekannya bernama Jason menghubunginya dan mengatakan bahwa ada seorang model yang ingin menyewa apartemennya. Singkatnya, begitu sampai di sana ternyata orang yang akan menyewa apartemennya ini benar-benar enak banget dipandang pakai mata. Model tersebut bernama Chan. Itu berasal dari Jepang. Lantas setelah melihat-lihat apartemen, dia pun langsung segera pulang. Namun entah lupa atau gimana, si Chan ini meninggalkan salah satu tas belanjaannya. Di sana memang dengan gagah beraninya, Sue pun langsung melihat isi dari belanjaannya tersebut. Ternyata belanjaannya tersebut berisi dengan baju renang. Kemudian Sue pun menerima panggilan dari telepon si Jason yang mengatakan bahwa kliennya si Chan ini sangat suka dengan desain apartemen miliknya. Namun layaknya ibu kibuk sayur yang belanja di pasar, Chan ini tetap pintar banget buat ngenawar harganya. Awalnya harga tersebut adalah $45.000. Chan pun menawar sampai $30.000. Sue pun tentunya keberatan dengan harga tersebut. Tapi mengingat kecantikan Chan, Sue pun akhirnya menerima. Dia pun meminta Chan untuk segera menempati apartemennya dalam waktu dekat, dengan harapan agar si Sue ini bisa cepat-cepat untuk cuci mata. Singkat cerita, seminggu kemudian Sue yang lagi bengong pun tiba-tiba di depan jendela kejatuhan sesuatu. Ia pun langsung segera untuk mengambilnya, dan ternyata itu adalah sebuah stocking. Beberapa saat kemudian, Sue yang lagi nyantai menerima SMS dengan pembayaran sejumlah $15.000 dari rekening si Chan. Dia pun lantas segera menghubungi Chan dengan maksud menanyakan sisa kekurangan uangnya. Ia pun langsung berkata jika di rekeningnya hanya ada $15.000 saja. Sementara sisanya, Chan akan membayar secara tunai. Wanita itu pun meminta untuk ketemuan aja di apartemennya. Dan si Sue pun gak pakai nanti-nanti tuh. Ia pun langsung izin dengan istrinya kalau dia akan pergi gym. Dan saat itu, gak lama kemudian dia pun datang dan tiba di tempat Chan. Mereka lantas menuju sofa. Ketika itu Chan mengeluhkan soal pekerjaannya yang lagi menurun. Dia pun lagi minta nego harga nih sama si Sue. Tapi bonusnya Sue bisa bebas kapanpun datang ke apartemennya. Dan gak pakai banyak singkong, mereka pun langsung melaksanakan kerja kelompok bersama. Dan singkat cerita, setelah selesai beres melakukan kerja kelompok bersama, Sue pun langsung balik ke bawah secara diam-diam. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu. Sue pun berniat untuk menagih uang sewa kembali sebesar $30.000. Namun lagi-lagi si Chan menawar menjadi $15.000 dan sisanya kayak biasa dipakai dengan jasa kerja kelompok. Si Chan ini sampai meluruskan dan membuat suatu surat kesepakatan kalau si Chan bakal bayar cuma $15.000 aja tiap bulannya. Tentunya Sue bisa bebas mau ngelakuin apa aja tuh. Sue yang udah ngerasain mujair milik si Chan ini, ia pun langsung menerima kesepakatan itu dan lantas kembali melaksanakan kerja kelompok bersama berdua. Mereka yang habis di ronde kedua pun kelelahan sampai Sue nggak sadar bahwa ia ketiduran. Saat ia terbangun pagi harinya, ia pun langsung buru-buru turun ke bawah. Saat sedang sarapan, kebetulan sang istri baru aja bangun. Dia pun bilang kalau semalam dia sangat kecapekan dan tidur di sofa.
Mendengar pengakuan Su membuat si Kiki menjadi sangat curiga. Dan akhirnya ketika Su ingin pergi gym, Kiki pun langsung mengatakan ia ingin ikut bersamanya. Hari demi hari berlalu, Su pun jadi jarang ketemuan dengan si Chan. Nah di sini, si Chan ini ternyata udah pengen banget ketemu dengan si Su. Udah lama banget nih rasanya mereka udah melakukan kerja kelompok bersama. Mereka pun akhirnya merencanakan sesuatu. Awalnya, Su ingin mengajak istrinya untuk liburan berdua ke luar negeri selama seminggu pertama. Sementara anaknya bakal dititipin ke bibinya, karena harus sekolah juga tuh si anak. Dia juga sampai membeli tiket pesawat dan hotel beneran. Besoknya saat akan mereka berangkat, Su beralasan kalau dia nggak bisa ikut karena pekerjaan yang sangat banyak dan menumpuk. Akhirnya Su pun berhasil menjalankan misinya dan dia bisa bebas lagi bersama dengan si Chan di apartemen. Singkat cerita, di malam harinya ia pun langsung menemui Su, yang mana saat itu kebetulan anaknya juga belum tidur. Gak butuh waktu lama, si Chan pun cepat akrab dengan anaknya yang bernama Ming. Lantas setelah Ming tertidur, mereka pun langsung melaksanakan tujuan utama mereka, yaitu kerja kelompok. Singkat cerita, seminggu sudah berlalu. Su tentunya mulai kembali kesepian karena dia terus diawasi oleh sang istri. Suatu hari, Su pun berniat menjemput Ming di sekolahnya. Namun saat tiba di sana, guru mengatakan bahwa Ming udah dijemput oleh bibinya. Usut punya usut, ternyata yang menjemput Ming adalah si Chan, yang emang udah akrab seminggu belakangan ini. Di sisi lain, Su pun menjadi panik. Ia pun segera mencari keberadaan Ming di seluruh taman yang ada di sana. Ia pun akhirnya berhasil menemukan Ming. Saat ia di sana, ia pun mengobrol. Ternyata tujuan Chan adalah untuk bertemu dengan si Su. Chan mengatakan bahwa ia mulai sekarang akan memasang tarif untuk setiap kerja kelompok pertemuannya. Dan kini, Chan meminta uang sebanyak 50.000 dolar Hong Kong untuk sebagai uang tutup mulut. Hari-hari berat pun dijalani oleh perkutut Su yang udah lama gak dipanasin dan mulai berontak dari sangkarnya. Kini Chan sudah mulai terlalu mahal buatnya. Sementara itu sang istri pun rupanya sedang sakit akhir-akhir ini. Suatu hari terdengar suara berisik dari kamar atas. Yang itu adalah kamar si Chan. Su pun akhirnya naik ke kamar Chan untuk menenangkannya. Akhirnya di sana Chan udah makin menjadi-jadi. Malah ia memperlihatkan foto dan video ketika ia lagi belajar bareng tuh. Ia pun terus meminta bayaran dengan Su dengan jumlah uang yang semakin banyak, yaitu 10 juta dolar, agar video mereka semalam tidak disebarin. Namun karena Su keberatan, Chan pun akhirnya menurunkan menjadi 5 juta dolar aja. Su yang sangat bingung dengan masalah ini akhirnya menceritakan kepada kedua sahabatnya. Sahabatnya berprofesi sebagai pengacara. Ia pun menyarankan Su untuk membawa seorang preman bayaran dan memulangkan Chan ke dunia lain. Ketika itu Su pun mulai tertarik dengan saran tersebut. Singkat cerita, di pagi harinya, ketika Su tengah mengantarkan Ming ke sekolah, ia sempat mengirimkan pesan kepada si Chan dan mengingatkan bahwa uang sewanya telah mau habis. Chan pun dengan santainya membalas bahwa nanti malam mereka akan ketemuan di bioskop. Dan singkatnya, begitu malam hari datang, terdengar suara benda jatuh dari atas apartemennya. Ternyata itu adalah Chan. Gak lama kemudian polisi pun berdatangan. Dan pada keesokan harinya, seorang detektif junior memberitahu seniornya atas kecurigaannya dengan si Su. Lantas para detektif pun itu mendatangi Su dan meminta untuk diantarkan ke kamarnya si Chan. Mereka pun menemukan beberapa bukti seperti ponsel milik Chan, dan buntut dari pertemuan ponsel itu membuat si Su kini harus diperiksa oleh kepolisian. Polisi pun curiga bahwa daftar transaksi pembayaran sewa yang jauh dari harga pasaran membuat mereka menjadi ragu. Mereka juga menemukan surat perjanjian yang tempo hari sempat dibuat oleh si Chan. Dari sana pun, Su akhirnya mengaku bahwa mereka memiliki hubungan yang spesial. Su juga bilang kalau beberapa bulan terakhir Chan terus meminta sejumlah uang dengannya. Lantas, Su pun akhirnya khilaf dan dia mendorongnya sampai terjatuh. Kini dia pun ditetapkan sebagai tersangka. Keesokan harinya, kepala detektif melakukan evaluasi atas pertemuannya. Setelah melihat gerak-gerik Su, kepala detektif pun menyimpulkan bahwa si Su berbohong dalam wawancara kemarin tuh. Dan ternyata, lebih menjanggalkannya lagi, Su saat itu dengan mudahnya mengakui semua perbuatannya. Padahal, biasanya orang-orang itu selalu menutupi kejahatannya. Para detektif ini pun akhirnya kembali memeriksa apartemen Chan. Tidak hanya itu, di sana mereka pun menemukan buku harian Kiki dan menemukan fakta yang sangat membanggakan tuh, di mana Kiki ternyata udah tahu semua hubungan Su dan Chan. Bahkan dari rekaman CCTV, Kiki terlihat depresi dan hampir blundir.
Dan dari sinilah Kiki pun akhirnya dimintai keterangan. Keterangan yang dimintai berbeda dengan si Su. Kiki dengan santainya menjawab dan menepis semua tuduhan yang ditunjukkan kepadanya. Pokoknya si Kiki ini banyak banget deh alasannya. Akan tetapi itu membuat Kiki malah makin menjadi dicurigai. Ternyata dia punya riwayat gangguan emosional cuy. Yang mana hal itu bisa aja ngebuat dia lepas kontrol. Tapi balik lagi, nggak ada bukti kuat untuk menuduh mereka. Beberapa hari berlalu, detektif ini pun akhirnya mendapatkan laporan serta rekaman CCTV bahwa di malam hari kejadian itu, Su terpantau baru balik menggunakan taksi bandara. Dan itu terjadi beberapa saat setelah Chan terjatuh. Akhirnya kedua detektif senior itu pun sepakat bahwa Su nggak ada di lokasi itu dan dia bukanlah pelaku aslinya. Lantas pada akhirnya setelah melakukan rapat bersama beberapa jam, kemudian semua ini dikumpulkan. Ternyata Su dan Kiki akhirnya bisa dilepaskan karena kurangnya bahan bukti. Mereka tidak terbukti kalau mereka adalah dalang di balik meninggalnya si Chan. Meski begitu, mereka tetap mengerahkan 2 orang suruhan yang mengawasi mereka. Keesokan harinya, Su akan berangkat kerja. Kiki membawakan sebuah botol minuman yang dimana air tersebut sudah dimodifikasi. Lantas Su pun akhirnya tiba-tiba pingsan. Ia pun dibawa ke sebuah gedung dan Kiki benar-benar marah karena Su menjebak dirinya sampai dia harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kiki yang punya riwayat gangguan emosional, ia pun lepas kontrol dan dia terus menekan suaminya sendiri. Untungnya nggak berselang lama, polisi yang kemarin mengikutinya akhirnya datang dan Kiki pun segera diamankan. Pada keesokan harinya, Kiki pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Ceritanya ternyata belum selesai. Kejadian ini ternyata udah direkayasa oleh si Su. Dia membuat sebuah buku harian palsu yang ditulis benar-benar mirip dengan tulisan tangan si Kiki. Keesokan malamnya, Su pun membawakan uang yang dimintai oleh si Chan. Di sini sehabis mereka kerja kelompok, untuk terakhir kalinya, Su pun membuat dia nggak sadarkan diri tuh. Ia pun menaruh pada sebuah ayunan dan lalu beberapa hari sebelumnya, ia sudah belajar cara untuk membuat pelontar dari jarak jauh. Lantas, setelah itu dia pun pergi ke suatu tempat dan mengaktifkan pelontar itu dari jam yang udah ditentukan. Dan beberapa menit setelahnya, Su pun balik menggunakan taksi bandara. Dan itu terekam oleh CCTV. Nah, itulah alasan kenapa dia tidak ditangkap oleh polisi dan dilepaskan begitu saja. Dan film pun tamat. Banyak plot twist nih film nih, tapi ini keren banget. Kalian harus nonton nih film pokoknya. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.